Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Ii Mustaqimah, Intan Nurul Salma, dan Ismatul Munawwaroh. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai abortus, sterilisasi, dan menstrual regulation. Adapun video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Masailul Fiqhiyah 1 yang diampu oleh Bapak Saiful Milah SPDI MPDI. Adapun untuk penyampaian materinya, untuk materi yang pertama yaitu mengenai definisi abortus, sterilisasi, dan menstrual regulation, insya Allah akan disampaikan oleh saya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai dampak abortus, sterilisasi, dan menstrual regulation akan disampaikan oleh Intan Nurul Salma, dan materi yang terakhir mengenai hukum abortus, sterilisasi, dan menstrual regulation insya Allah akan disampaikan oleh Teh Ismatul Munawwaroh. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian abortus, sterilisasi, dan menstrual regulation. 1. Pengertian abortus. Istilah abortus diterjemahkan menjadi istilah isqatul hamli yang artinya pengguguran kandungan yang sudah tua atau sudah bernyawa. Istilah abortus dimaksudkan pada mengakhiri kehamilan sebelum usia kandungan mencapai usia 28 minggu. Akan tetapi ada kecenderungan untuk menurunkan batas tersebut menjadi usia 22 minggu. Adapun motivasi yang melandasi seorang dokter dapat melakukan pengguguran kandungan pada wanita hamil antara lain yang pertama indikasi medis. Contohnya apabila wanita yang mengandung tersebut mengidap penyakit yang berbahaya seperti penyakit jantung, yang mana apabila kandungannya tersebut dipertahankan, maka akan mengancam nyawa wanita tersebut. Kemudian indikasial, artinya pengguguran tersebut dilakukan karena faktor kesulitan finansial. 2. Pengertian sterilisasi. Sterilisasi merupakan suatu tindakan atau metode yang menyebabkan seorang wanita tidak dapat hamil lagi. Sterilisasi merupakan tindakan untuk memandulkan wanita atau pria dengan cara yang disengaja. Adapun motivasi yang melandasi dilakukannya sterilisasi antara lain yang pertama indikasi medis, yaitu biasanya dilakukan pada wanita yang mengidap penyakit yang berbahaya. Kemudian faktor sosioekonomi, dan yang terakhir karena permintaan sendiri. Adapun cara yang sering dilakukan dalam proses sterilisasi wanita antara lain yang pertama cara radiasi, yaitu merusak fungsi ovarium sehingga tidak dapat lagi menghasilkan hormon-hormon yang mengakibatkan wanita tersebut menjadi menopause. Cara yang selanjutnya yaitu cara operatif, terdiri dari beberapa teknik antara lain ovarektomi, tubektomi, dan ligasi tuba. Dan cara yang terakhir yaitu dengan penyumbatan tuba. Maksudnya adalah menggunakan zat-zat kimia untuk menyumbat lubang tuba dengan teknik suntikan. Nah, mengenai cara yang biasa dilakukan dalam proses sterilisasi pria adalah vasektomi dengan teknik membedah dan membuka vas atau bagian dalam buah pelir, kemudian diikat atau dijepit agar tidak dapat dilewati oleh sperma. Dan yang terakhir yaitu pengertian menstrual regulation. Menstrual regulation merupakan istilah bahasa Inggris yang telah diterjemahkan oleh dokter Arab menjadi istilah wasailul ijhadi, yang artinya cara pengguguran kandungan yang masih muda. Menstrual regulation dalam istilah medis diartikan dengan mengatur kelancaran masa menstruasi. Akan tetapi dalam prakteknya, menstrual regulation tersebut menunjukkan pada tindakan pengguguran, walaupun yang digugurkan itu adalah kandungan yang masih muda. Adapun pendapat ahli medis yang mengatakan bahwa prosedur pengambilan tindakan menstrual regulation
Kalau haid seorang wanita itu terlambat paling lambat 2 minggu. Adapun motivasi yang melandasi dilakukannya menstrual regulation itu sama dengan motivasi yang melandasi dilakukannya abortus, yaitu karena indikasi medis dan indikasi sosial. Menurut buku yang saya baca, istilah menstrual regulation dan abortus tersebut termasuk ke dalam pengguguran kandungan. Karena pengertian hamil menurut agama adalah pertemuan atau pencampuran sperma dengan ovum hingga menjadi bayi yang siap untuk lahir. Jadi sekalipun pertemuan kedua macam zat tersebut baru berumur 1 atau 2 hari dalam rahim seorang ibu, maka hal itu sudah dianggap hamil. Maka bila dikeluarkan dari tempat tersebut berarti termasuk menggugurkan kandungan. Sekian materi yang pertama. Kemudian dilanjutkan oleh materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Intan Nurul Salma. Langsung saja, yaitu dampak aborsi, sterilisasi, dan menstrual regulation. Kurang lebih ada 8 dampak ya. Yang pertama yaitu pendarahan vagina berat. Pendarahan hebat sebagai efek aborsi serius umumnya disertai dengan demam tinggi dan gumpalan jaringan janin dari rahim. Pendarahan berat dilaporkan terjadi pada 1 dari 1000 kejadian aborsi. Kemudian yang kedua ada infeksi. Infeksi adalah efek aborsi yang terjadi pada 1 dari setiap 10 kasus. Dalam studi meta-analisis terbitan jurnal Lancet yang mengamati 1182 kasus aborsi medis di bawah pengawasan ketat tim dokter rumah sakit, 27% pasien mengalami infeksi yang berlangsung selama 3 hari atau lebih sebagai efek aborsi. Kemudian yang ketiga ialah sepsis. Dalam kebanyakan kasus, sepsis tetap berada di satu area tertentu, rahim misalnya. Namun dalam kasus yang lebih parah, infeksi bakteri masuk ke aliran darah dan berjalan ke seluruh tubuh. Ini yang disebut sebagai sepsis. Kemudian yang keempat yaitu kerusakan rahim. Kerusakan rahim terjadi pada sekitar 250 dari 1000 kasus aborsi lewat pembedahan dan 1 di antara 1000 pada kasus aborsi obat yang dilakukan pada usia kehamilan 12 sampai 24 minggu. Kemudian yang kelima ada infeksi peradangan panggul. Infeksi peradangan panggul atau PID adalah penyakit yang dapat menyebabkan peningkatan resiko kehamilan ektopik dan mengurangi kesuburan perempuan di masa depan. Yang keenam ada endometritis. Endometritis adalah kondisi peradangan pada lapisan rahim dan biasanya karena infeksi. Endometritis adalah resiko efek aborsi yang mungkin terjadi pada semua, namun lebih terutama untuk remaja. Remaja perempuan dilaporkan 2,5 kali lebih mungkin untuk mengalami endometritis setelah aborsi dibandingkan wanita usia 20-29 tahun. Infeksi yang tidak diobati dapat menyebabkan komplikasi pada organ reproduksi, masalah kesuburan, dan masalah kesehatan umum lainnya. Yang ketujuh yaitu ada kanker. Perempuan yang pernah sekali menjalani aborsi menghadapi resiko 2-3 kali lebih tinggi terkena kanker serviks daripada perempuan yang tidak pernah aborsi.
Perempuan yang pernah 2 kali atau lebih menjalani aborsi memiliki peningkatan resiko hingga 4,90. Resiko peningkatan kanker ovarium dan kanker hati juga terkait dengan aborsi tunggal dan ganda. Peningkatan kanker pasca aborsi mungkin disebabkan oleh gangguan hormonal tidak wajar, sel kehamilan selama dan kerusakan leher rahim yang tidak diobati atau peningkatan stres dan dampak negatif dari stres pada sistem kekebalan tubuh. Sementara itu, berbanding terbalik dengan mitos masyarakat tidak ada hubungan antara aborsi dan peningkatan risiko kanker payudara. Kemudian yang ke-8 adalah kematian. Pendarahan hebat, infeksi parah, emboli paru, anestesi yang gagal, dan kehamilan ektopik yang tidak terdiagnosis merupakan beberapa contoh penyebab utama dari kematian ibu yang terkait aborsi dalam seminggu setelahnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu membahas tentang hukum abortus, sterilisasi, dan menstrual regulation. Pertama di sini saya akan membahas tentang abortus dan menstrual regulation. Kenapa disatukan hukumnya? Karena abortus dan menstrual regulation ini satu pengertiannya itu sama gitu. Hanya bedanya itu kalau menstrual regulation pengguguran ketika bayi masih muda, kandungannya masih muda, belum ditiupkan ruh, sedangkan abortus ini hamil tua, kondisi bayinya sudah besar gitu. Nah, di sini yang pertama ada hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia tentang abortus dan menstrual regulation ini terdapat pada KUHP pasal 299, 346, 348, dan 349. Negara melarang abortus termasuk menstrual regulation dan sanksinya cukup berat. Sesuai yang saya baca, sanksi terberat itu hukumannya 15 tahun penjara dan ada denda. Nah, itu hukum di Indonesia. Lalu ada hukum dalam Islam. Dalam Islam hukumnya ini berbeda-beda setiap ulama. Ada ikhtilaf di dalam pendapat ulama. Yang pertama menurut ulama Zaidiyah, sebagian ulama 4 mazhab bahwa hukum aborsi sebelum terjadi nafkhur ruh atau ditiupkan ruh hukumnya boleh. Nah, lalu yang kedua, sebagian ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i sebelum nafkhur ruh itu boleh jika ada alasan medis. Jika tidak ada alasan atau uzur, maka hukumnya makruh. Lalu pendapat yang ketiga yaitu sebagian ulama mazhab Maliki sebelum nafkhur ruh itu hukumnya makruh secara mutlak, baik ada alasan ataupun tidak. Itu pendapat ketiga. Lalu pendapat yang keempat, menurut pendapat Mu'tamad mazhab Maliki hukumnya haram. Nah, yang kelima, menurut Imam Al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi'i hukumnya haram. Nah, lalu kesepakatan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2005 dan diperkuat ijtima para ulama di Padang Panjang tahun 2009 menegaskan bahwa aborsi hukumnya haram, kecuali ada kepentingan lain untuk tujuan menghilangkan kemadharatan atau hajat tertentu. Seperti halnya KB gitu ya, kalau misalkan memang ada madharat ataupun hajat-hajat yang membolehkan sesuatu yang haram itu menjadi boleh, ya boleh-boleh saja berarti melakukan aborsi. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih, ad-daruratu tubihul mahdurat. Kemadaratan itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Ajaran Islam membolehkan mencegah terjadinya kehamilan, tetapi melarang mengadakan pengguguran kandungan, baik bersifat menstrual regulation maupun abortus. Tetapi perlu diketahui bahwa perbuatan abortus
ini lebih besar dosanya daripada menstrual regulation karena abortus merupakan tindakan yang melenyapkan nyawa janin yang sudah nyata wujudnya, maka sudah termasuk pembunuhan. Seperti yang dijelaskan tadi, abortus ini menggugurkan kandungan yang sudah tua. Jadi bayi di dalam kandungan ini sudah besar, sudah bernyawa. Maka dosanya pun lebih besar daripada menstrual regulation. Oleh karena itu sepakat ulama hukum Islam menetapkan bahwa perbuatan itu termasuk tindakan kriminal yang wajib dikenai sanksi hukum berupa diat atau denda pembunuhan. Nah, tadi kan hukum di Indonesia juga ada denda dan hukuman penjara ya. Nah, di sini ada terkecuali. Tadi telah dijelaskan kecuali bila tindakan pengguguran kandungan semata-mata bertujuan untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu atau anjuran dokter yang terpercaya, maka hal itu dibolehkan dalam Islam dengan dasar pertimbangan bahwa ibulah yang lebih berhak hidup daripada janinnya. Kalau umat Islam dihadapkan kepada dua alternatif yang sulit dipecahkan karena mengandung larangan, maka ia harus melakukan salah satu masalah yang lebih sedikit resikonya dari yang lainnya. Jadi kan tadi menggugurkan kandungannya atau membiarkan kandungannya tapi membahayakan si ibu. Nah, jadi kan ini harus memilih gitu ya. Memilih di antara dua pilihan, menggugurkan kandungan, sedangkan menggugurkan kandungan itu kan dilarang, atau membiarkan kandungan tetap hidup tapi akan membahayakan si ibu. Nah, di sini ada kaidah fikih yang berbunyi idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'dhamuhuma dororan birtikabi akhafihima. Ulangi, idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'dhamuhuma dororan birtikabi akhafihima. Yang artinya, manakala berhadapan dua macam mafsadat atau kesulitan, maka yang dipertahankan adalah yang lebih besar resikonya, sedangkan yang lebih ringan resikonya dikorbankan. Nah, jadi kita bisa dilihat di sini keselamatan si ibu ini lebih diutamakan daripada nyawa janinnya. Dengan dasar pertimbangan apa saja? Yang pertama itu kehidupan ibu di dunia ini sudah nyata, sedangkan kehidupan janinnya belum tentu. Karena itu, ibu lebih berhak hidup daripada janinnya. Nah, alasan yang kedua, mengorbankan ibu lebih banyak resikonya daripada mengorbankan janinnya. Karena kalau ibu yang meninggal, maka semua anak yang ditinggalkan mengalami penderitaan, terutama bayinya yang baru lahir itu. Hidup tanpa seorang ibu itu sulit ya. Tetapi kalau janinnya yang dikorbankan, maka resikonya lebih ringan dibanding dengan resiko kematian ibunya. Nah, itu hukum aborsi dan menstrual regulation. Nah, yang terakhir yaitu hukum sterilisasi. Dari berbagai cara yang dilakukan oleh dokter ahli dalam upaya sterilisasi, baik yang dianggap aman pemakaiannya maupun yang penuh resiko sekalipun, itu semuanya dilarang dalam Islam. Mengapa? Karena mengakibatkan seseorang tidak dapat mempunyai anak lagi. Pemandulan yang dibolehkan dalam Islam adalah sifatnya berlaku sementara, contohnya seperti KB. Nah, sterilisasi juga sama, ada pengecualiannya. Tetapi kalau misalkan kondisi kesehatan istri atau suami yang terpaksa sehingga diadakan hal tersebut, menurut hasil penyelidikan seorang dokter yang terpercaya baru dibolehkan melakukannya karena dianggap darurat menurut Islam. Sesuai kaidah fikih yang tadi, ad-daruratu tubihul mahdurat. Nah, di sini ada gambaran kehamilan 1-3 bulan sebesar itu ya. Terus 4-6 bulan sebesar itu dan 7-9 bulan sebesar itu gitu. Ya, hanya untuk gambaran saja. Oke teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, materi demi materi telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.